Saya tidak dapat membayangkan bagaimana kondisi kesehatan Bang Rismon harus menghadapi isu yang tidak main-main ya. Karena harus berhadapan dengan seorang Jokowi, ya, bukan seorang Jokowi saja tetapi dengan semua ya infrastruktur, dalam konteks ini adalah para pendukung-pendukung yang mayoritas ya ada di belakang Pak Jokowi. Dan kita tahu bahwa siapa sebenarnya Bang Rismon, siapa orang di belakangnya, siapa yang memberikan kekuatan kepada Bang Rismon. Tapi kali ini saya tidak akan membahas tentang persoalan itu. Saya ingin mengatakan bahwa Bang Rismon sekarang sedang sakit. Kita akan bahas persoalan ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik. Bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Ya, teman-teman, kabarnya beliau sakit ya. Artinya Bang Rismon sendiri dalam live streaming beliau di Bali G Academy itu menyampaikan beliau sakit. Nah, sakitnya karena banyak bertemu dengan orang yang mungkin diantaranya adalah pembawa virus dan beliau kemudian sakit. Nah, ini yang saya kira salah satu uh, problem dalam konteks kesadaran, kepemilikan, pengetahuan atau teori-teori yang Bang Rismon sebenarnya belum memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan bagaimana memahami persoalan ya penyakit. Memang satu hal yang ironis ya sebenarnya bahwa para akademisi-akademisi hebat ya, baik yang ada di tanah air maupun di dunia, itu banyak sekali punya teori-teori A, teori B, teori C, teori D, tapi teori untuk bagaimana tetap menjadikan diri bugar itu sebuah persoalan. Di titik ini saya mau mengatakan bahwa Bang Rismon itu ya menuduhkan bahwa orang lain yang membawa virus dan sebagainya. Tapi kita sudah tahu bahwa sistem imunitas tubuh kita atau daya tahan kekebalan tubuh kita itu kan ya akan memproteksi diri kita dari serangan-serangan virus yang ada. Jadi sebenarnya siapapun kita sedang menghirup berada di sebuah medan kehidupan atau lingkungan yang rentan membawa berbagai macam virus. Tetapi self defense, pertahanan diri itulah kunci utama. Jadi bagaimana menghadirkan diri sehat atau bugar sehingga sistem kekebalan tubuh kita mampu memproteksi atau membentengi diri kita dari serangan penyakit ya seperti itu. Jadi itu Bang Rismon. Jadi bukan karena orang lain yang membawa virus dan sebagainya, tapi sistem kekebalan tubuh dalam diri Bang Rismon itu sudah mulai menurun dan sebagainya. Karena apa ya? Tentu jam terbang yang tinggi, gagasan pikiran yang harus dikeluarkan, energi yang harus diinvestasikan, bahkan ketika harus berhadapan dengan serangan balik dalam hal ini pelaporan Pak Jokowi terhadap Bang Rismon. Jadi disinilah persoalannya adalah apakah kemudian Bang Rismon cukup bugar ya? Karena kalau kita lihat bahwa ilmu psikologi, ilmu kesehatan atau medis itu jelas mengkorelasikan atau menghubungkan bahwa kekebalan tubuh kita itu bergantung juga dengan sikap ya, bawaan diri kita. Ya, semakin emosional kita, semakin kita berpikir sesuatu yang tidak baik, ada yang tidak match dalam tubuh kita, maka mekanisme di dalam tubuh kita itu akan melawan dirinya sendiri, akan memakan, menggerogoti. Jadi sebenarnya mungkin nanti Bang Rismon akan berhadapan dengan serangan dari dalam yang sama sekali tidak disangka-sangka. Hal ini pernah saya mengatakan bahwa ada pengalaman seorang rekan saya, sorry, yang adalah seorang pendekar silat ya, pendekar silat lagi. Dia adalah seorang pengajar silat, lawan-lawannya dia hadapi. Tapi suatu hari dia sadar ternyata dia dikhianati dari dalam, yaitu tubuhnya yang menggerogoti dirinya sendiri. Artinya ada penyakit di dalam tubuhnya yang secara diam-diam silent killer ya, diam-diam menggerogoti. Nah, saya punya keyakinan bahwa ya Bang Rismon ini tidak dijatuhkan dari luar, tapi dijatuhkan dari dalam. Ya. Dari dalam itu dalam pengertian
ya intensitas energi yang dikeluarkan itu tidak balance dengan waktu istirahat, ya. Mekanisme kekebalan tubuh itu kan akan bekerja secara baik ketika kita sinkron, ya, harmoni dengan kehidupan ini, harmoni dengan alam, harmoni dengan orang lain, harmoni dengan nilai-nilai yang ada, harmoni dengan kemanusiaan dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian kita tampil menghidupi kehidupan itu dengan cara yang emosional, ya itu akan ada pengkhianatan dari dalam. Ya istilah saya seperti itu. Artinya tubuh itu akan digerogoti, ya terjadi disfungsi, ya harmonisasi di dalam tubuh yang membuat pada akhirnya Bang Rismon dan kawan-kawan dalam posisi ini akan kehilangan banyak, ya seperti itu. Itulah yang kemarin kemudian saya dorong untuk minta maaf kepada Pak Jokowi. Bukan minta maaf kemudian menghilangkan aspek hukumnya, ya, tapi ya sebagai manusia dalam relasi sosial, terlepas kita salah atau benar, ya kita tetap meminta maaf. Andai kata dalam laporan riset yang Bang Rismon sampaikan itu ya mengganggu atau menyinggung, menghina sehina-hinanya, merendahkan serendah-rendahnya martabat Pak Jokowi. Ya minta maaf dan kemudian kemukakan hasil riset itu secara akademik, ya, secara pendekatan ilmiah yang tentu bahasa bahasa riset, bahasa ilmiah itu, bahasa pengetahuan itu sangat elegan, ya. Bacalah sebuah laporan-laporan riset yang dilakukan. Ya, kita seringkali sebagai seorang pengajar seringkali mencoret, ya, diksi-diksi atau kata-kata yang kesan aksentuasinya, penekanannya itu lebih pada soal emosi. Nah, jadi sekali lagi Bang Rismon, Prof. Suryo dan yang lain-lain, kalau kemudian mau mengedepankan bahasa riset atau bahasa akademik, bahasa ilmiah, maka mulai sekarang belajarlah untuk menyampaikan hasil temuan itu dalam bahasa yang menurut saya harus bahasa yang kompatibel atau cocok dengan bahasa ilmiah. Ya, bahasa ilmiah itu berjarak dengan emosi. Itu yang saya pelajari dan diajarkan oleh guru-guru saya, ya seperti itu. Dan saya cocok dengan logika-logika kesantunan, eleganitas dalam konteks menyampaikan bahasa-bahasa temuan-temuan ilmiah. Kembali kepada persoalan Bang Rismon sakit, ya. Kita tahu semakin kalau Bang Rismon semakin hari semakin mengupayakan suatu perlawanan yang menurut saya dalam berbagai macam data-data yang ada telah menunjukkan sisi kelemahan dan ketidakberdayaan, ya, menghadapi pelaporan itu dalam persidangan. Saya sangat yakin walaupun Bang Rismon dan kawan-kawan sudah siap-siap untuk mengatakan bahwa mereka kalah, itulah risiko perjuangan, itulah kita dikriminalisasi, itulah bahwa laboratorium forensik di negara kita itu tidak bisa dipercaya dan harus keluar dan sebagainya. Nah, saya kira saya mau memberikan pesan di akhir konten ini mau mengatakan begini. Ada yang namanya dalam riset itu syndrome problem of wrong direction. Jadi sindrom salah arah. Ya, kalau kita harusnya belok kanan, kita belok kiri. Siapapun yang ada bersama dengan kita, mau purnawirawan, mau Habib Rizik, mau siapapun, mau siapapun, mau siapapun, kalau sudah arahnya sudah keliru, hasilnya adalah zong, hasilnya adalah nol, dan itu adalah suatu kerja yang akan melemahkan sistem kekebalan tubuh Bang Rismon dan pada akhirnya jatuh sakit. Dan itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena diri kita dalam menyikapi kehidupan yang tidak wise, ya, yang tidak kembali kepada koridor kita sebagai seorang masyarakat ilmiah, seorang yang berpendidikan tinggi, seorang yang harusnya mengedepankan aspek etika dalam konteks hasil penemuan-penemuan kita. Kita akan bahas hal yang lain di Bukan Partai Politik.